warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yang terdiri dari Geraldi Adam, Mata Nihari Budi, Ryan Ahmad, dan Safira Zahra, akan mempresentasikan materi bab 11 yang dengan judul General Manager dan Internet. Next. Next slide. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif dan general manager. Yang kedua, perusahaan incumbents versus perusahaan pendatang atau new entrants. Yang ketiga, menciptakan dan mengimplementasi sebuah strategi. Dan yang keempat, personal role dari general manager. Next. Nah, untuk yang sebelumnya pertama-tama, jadi general manager ini apa sih? Jadi general manager ini merupakan orang yang bertanggung jawab untuk kinerja organisasi yang dimana memiliki lebih dari satu bidang fungsional. Nah, contoh dari general manager ini bisa seorang chief executive officer atau CEO, bisa juga presiden, bisa juga chief of officer atau COO, dan juga vice president, director, administrator, manajer produk line, dan juga manajer profit. Nah, tanggung jawab dari general manager ini yaitu dia itu untuk membawa organisasi mencapai tujuan organisasi atau yang lebih baik lagi mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, pada adanya internet ini, si general manager ini tanggung jawabnya itu memiliki tanggung jawab lebih lagi, yaitu untuk memperkuat keunggulan kompetitif atau mencapai atau mempertahankan keunggulan baru. Nah, jadi nanti pada pertemuan kali ini yang pertama akan dibahas mengenai definisi apa itu keunggulan kompetitif dan menjelaskan mengapa keunggulan kompetitif itu penting sebagai tujuan kinerja sebuah perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan menyelidiki atau mencari karakteristik dari perusahaan incumbents atau perusahaan bricks and mortar dengan pendatang baru. Kemudian akan dibahas proses dari pembuatan dan pengimplementasian sebuah strategi. Next slide. Nah, ini yang pertama akan dibahas tentang definisi apa itu keunggulan kompetitif dan general manager. Next. Nah, apa sih keunggulan kompetitif itu? Jadi keunggulan kompetitif ini merupakan karakteristik yang memungkinkan perusahaan untuk mengungguli pesaingnya pada industri atau pasar yang sama. Jadi sebelumnya pada chapter 1 itu telah disebutkan bahwa kinerja itu memiliki banyak definisi. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kinerja perusahaan yang difokuskan itu kepada profitabilitas. Nah, jadi kenapa sih penting bagi perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif? Nah, alasan yang pertama ini karena investor akan lebih memilih untuk investasi pada perusahaan yang tingkat profitnya lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya yang tingkat profitnya lebih rendah. Nah, kemudian terdapat dua tipe investor, yaitu investor yang lebih suka tingkat rasio PE-nya yang tinggi, arus kas, dan margin profit. Nah, alasan yang kedua kenapa keunggulan kompetitif itu penting, karena apabila dalam waktu yang buruk di industri, perusahaan dengan keunggulan kompetitif itu lebih mungkin untuk bertahan dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif. Nah, jadi karena ketika sedang dalam waktu yang buruk di dalam industri itu, jadi industri menjadi kurang profit sehingga margin perusahaan akan kehilangan profit juga. Nah, jadi kesimpulannya sudah menjadi tanggung jawab seorang general manager untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif organisasinya atau perusahaannya. Next. Next slide. Nah, pembahasan yang kedua itu perusahaan incumbents
versus pendatang baru atau new entrants. Next. Nah, jadi pertama-tama perusahaan incumbent atau incumbent firms itu apa sih? Jadi perusahaan incumbent atau incumbent firms itu merupakan perusahaan yang ada sebelum industri mereka itu mengadopsi internet. Nah, perusahaan incumbent firms ini dia tuh juga merupakan perusahaan bricks and mortar atau bricks and mortar firms. Jadi itu bricks and mortar firms itu merupakan perusahaan yang menawarkan produknya face to face lewat toko. Nah, contohnya itu bisa dilihat ada salah satunya itu perusahaan Dell atau Dell Company. Nah, perusahaan Dell ini di mana dia tuh sudah berdiri sebelum industrinya dia itu mengadopsi internet. Jadi perusahaan Dell ini dia sudah menawarkan produk berupa komputer kepada pelanggannya lewat dealer atau lewat toko fisiknya. Nah, itu kan sebelum adanya internet, makanya dia termasuk ke dalam incumbent firms. Terus contoh lainnya juga ada perusahaan Compaq. Nah, perusahaan Compaq juga perusahaan yang menjual PC atau personal komputer. Dia sebelum industrinya dia itu mengadopsi internet, perusahaan Compaq ini dia melayani penjualan komputer atau PC lewat dealer. Nah, terus juga ada perusahaan Merrill Lynch. Ini tuh merupakan perusahaan jasa peminjaman yang dimana mereka tuh sebelum industri itu mengadopsi internet, mereka tuh menawarkan jasanya melalui kantor fisik. Yang dimana kalau yang sekarang industrinya itu melayani jasanya itu melalui pinjaman online atau disebut juga peer-to-peer lending. Next. Nah, kemudian jadi sebagai perusahaan incumbents dalam industrinya, perusahaan incumbents ini dia memiliki kerugian dan juga keuntungan yang dijanjikan akan memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan mereka untuk berhasil mengadopsi internet dan kemampuan dari manajernya untuk membimbing perusahaan. Nah, keuntungan pertama dari perusahaan incumbents dibanding perusahaan new entrants atau pendatang baru, itu yang pertama perusahaan incumbents itu dia memiliki aset pelengkap atau complementary asset. Nah, jadi aset pelengkap ini biasanya itu terdiri dari nama merek atau brand name, terus distribusi saluran atau distribusi channel, terus ada relasi klien penting, pemasaran, produksi, relasi supplier, dan lain-lain. Nah, jadi perusahaan incumbents ini dia tuh lebih unggul dibanding perusahaan pendatang baru karena mereka sudah memiliki complementary asset ini. Nah, jadi aset pelengkap ini bisa digunakan perusahaan incumbents karena mereka nanti bisa mengambil profit dari pengadopsian internet dibanding dengan new entrants. Nah, kemudian si aset pelengkap ini juga sulit didapatkan dan dipertahankan oleh si perusahaan pendatang baru. Jadi seorang general manager dari perusahaan incumbent dapat menggunakan si aset pelengkap ini untuk meningkatkan kesempatan perusahaan untuk mengejar atau overtaking si perusahaan baru. Nah, salah satu contohnya ini ada si perusahaan Merrill Lynch. Nah, jadi si perusahaan Merrill Lynch ini kan perusahaan incumbents. Nah, jadi karena dia perusahaan incumbents, dia tuh memiliki aset pelengkap lebih dari si perusahaan pendatang baru. Nah, jadinya karena dia memiliki aset pelengkap, karena si perusahaan Merrill Lynch ini memiliki aset pelengkap yang lebih, jadi ketika dia mengadopsi internet, dia tuh sudah memiliki reputasi, hubungan yang kuat dengan klien, jumlah klien yang besar,
dan aset moneter sehingga memberikan kesempatan bagi si perusahaan Merrill Lynch untuk mengejar atau overtaking perusahaan pendatang baru seperti Mitra. Nah, contoh lainnya juga ada perusahaan IBM. Ini dia tuh perusahaan yang menjual personal komputer. Next. Nah, keunggulan kompetitif kedua yang dimiliki perusahaan incumbents itu adalah teknologi itu mudah untuk diimitasi atau mudah untuk ditirukan. Jadi maksudnya ini karena teknologi ini mudah untuk diimitasi sehingga perusahaan incumbents itu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan perusahaan pendatang baru. Nah, ini juga karena teknologi seperti internet itu juga mudah untuk diikuti. Contohnya itu perusahaan Merrill Lynch, di mana walaupun si Merrill Lynch ini dia telat mengadopsi internet, tetapi mereka tetap dapat mengembangkan dan menjalankan model bisnis dengan baik. Next. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai keunggulan kompetitif dari si perusahaan incumbents kan. Sekarang terdapat karakteristik dari perusahaan incumbents yang menjadikannya itu disadvantage atau kelemahan kalau dia ingin mengadopsi internet. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah dominant managerial logic. Nah, jadi apa sih dominant managerial logic? Jadi pertama itu apa itu logika manajerial. Nah, jadi logika manajerial ini merupakan kumpulan yang terdiri dari bias, kepercayaan, dan asumsi tentang pasar yang dilayani perusahaan, siapa yang dipekerjakan, siapa kompetitor perusahaan, teknologi apa yang digunakan untuk tetap kompetitif, dan bagaimana mengembangkan dan mengeksekusi model bisnis. Nah, kemudian jadi kumpulan dari si bias, kepercayaan, dan asumsi ini itulah yang disebut sebagai logika manajerial. Nah, logika manajerial ini dijadikan sebagai kerangka bagi manajer untuk memproses informasi dan pendekatannya dalam pemecahan masalah. Jadi logika manajerial ini bisa menjadi dominan atau disebut sebagai dominan managerial logic karena semakin lama perusahaan itu berdiri, maka semakin dominan juga cara manajer itu berpikir atau bertindak. Nah, logika manajerial yang dominan ini mengapa disebut sebagai bisa menjadi kelemahan bagi perusahaan incumbents dalam mengadopsi internet, karena itu bisa mencegah manajer atau perusahaan untuk memahami alasan untuk mengadopsi si internet itu, karena mereka tuh logikanya sudah dominan memakai logika yang lama. Jadinya pada saat di era radikal ini atau perubahan disruptif, logika manajerial yang dominan ini bisa memiliki konsekuensi yang bisa menjadi bencana. Next. Nah, terus karakteristik dari incumbent firms yang bisa menjadi kelemahan itu yang kedua itu ada competency trap. Nah, competency trap ini definisinya itu merupakan ketidakmampuan untuk membuang cara lama dan mengimplementasikan cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena beberapa alasan. Nah, jadi dari definisi ini, jadi maksudnya itu si perusahaan tuh
uh, tidak mampu untuk membuang sistem atau cara lama mereka, dan mereka juga tidak mampu untuk mengimplementasikan cara baru dalam menjalani perusahaannya. Nah, salah satu contohnya itu ada perusahaan Walmart. Nah, jadi perusahaan Walmart ini kan dia tuh juga termasuk perusahaan incumbent, dan juga perusahaan bricks and mortar yang dimana si perusahaan Walmart ini memiliki kemampuan untuk memindahkan barang atau stoknya itu ke dalam dan keluar dari pusat distribusinya ke rak di toko retail. Nah, sedangkan pada retail online itu membutuhkan sistem logistik yang sangat berbeda, yakni mereka tuh sistem logistiknya itu harus dapat mengatur pesanan dengan efisien, yakni mengemas dan mengirimkan pesanan kepada rumah tangga dengan tepat waktu dan sedikit kesalahan. Nah, jadi karena itu manajer Walmart mungkin tidak mau mengeluarkan biaya yang banyak untuk menciptakan sistem logistik yang baru. Karena mereka percaya sistem logistik mereka yang lama itu sudah mampu untuk menjalani sistem logistiknya. Nah, jadi untuk berhasil menciptakan sistem logistik yang baru, sebenarnya incumbent firms itu membutuhkan pembangunan dan pengembangan kapabilitas untuk mengintegrasikan sesuai dengan sistem retail perusahaan. Nah, pembangunan dan pengembangan kapabilitas ini juga dibutuhkan sebuah keahlian, pengetahuan, dan kebiasaan yang dimana harus dipelajari perusahaan. Nah, jadi karena adanya internet saat ini, jadi perusahaan incumbent itu mereka harus meninggalkan atau unlearning cara lamanya, supaya bisa bersaing. Nah, tetapi untuk meninggalkan cara lamanya itu juga sulit karena si perusahaan incumbent itu sudah percaya kalau misalnya cara lama mereka tuh sudah menjadi sebuah kebiasaan yang digunakan si general manajernya. Nah, jadi juga padahal sistem lamanya itu bisa jadi tidak bisa dipakai lagi bagi beberapa aktivitas perusahaan apabila perusahaan incumbent mengadopsi internet. Next. Nah, yang ketiga, karakteristik dari incumbent firms yang ketiga yang menjadi kelemahan dalam mengadopsi internet itu adalah ketakutan untuk dari kanibalisasi dan loss dari pendapatannya atau kehilangan pendapatan. Nah, jadi maksudnya ketakutan dalam kanibalisasi ini merupakan jadi kanibalisasi itu kan produk atau layanan dari perusahaan yang baru menawarkan nilai yang lebih baik dibandingkan produk atau layanan lamanya, sehingga akan sedikit pelanggan yang membeli produk lama atau keadaan ini disebut dengan kanibalisasi. Nah, karena si perusahaan incumbent ini takut untuk melakukan kanibalisasi, nah itu membuat perusahaan mereka itu juga ragu untuk mengadopsi si teknologi seperti internet, yang dimana internet itu bisa menghilangkan produk lamanya yang tidak kompetitif. Nah akan tetapi manajer akan mulai menyadari jika perusahaan mereka tidak melakukan kanibalisasi, maka perusahaan lain atau pendatang baru itu bisa melakukan kanibalisasi itu. Jadi perusahaan bisa kehilangan pendapatan dari produk lamanya juga, dan juga pendapatan untuk setelah dia melakukan kanibalisasi atau pendapatan baru. Next.
Nah, kemudian karakteristik dari incumbent firms itu yang keempat, yang bisa menjadi kelemahan dalam mengadopsi internet itu adalah channel konflik. Nah, jadi channel konflik ini terjadi ketika kekuatan penjualan yang lama atau si distributor itu berjuang keras melawan channel baru daripada mengarahkan revenue-nya ke channel lama. Nah, jadi internet ini bisa menghilangkan beberapa saluran distribusi yang lama dan beberapa kemampuan penjualan perusahaan itu dianggap tidak efektif lagi. Nah, misalnya contohnya itu ada perusahaan Compaq. Nah, perusahaan Compaq ini kan dia kan perusahaan yang menjual PC atau personal komputer kan. Nah, dia itu channel distribusinya ini lewat dealer kan. Nah, tapi si Compaq Company ini dia berusaha untuk menekankan si penjualan PC-nya ini secara langsung kepada konsumen melalui internet daripada menjual melalui dealer. Nah, kemudian terus kemudian si dealer dari perusahaan Compaq ini dia tuh berjuang keras melawan keputusan si Compaq yang keputusan itu kan ingin menjual secara langsung kepada konsumen lewat internet, seperti yang udah dilakukan oleh si perusahaan Dell. Nah, jadi perusahaan Dell ini juga dia sebelumnya menjual produknya yaitu komputer juga lewat dealer. Tapi apabila mereka mengadopsi internet mereka tuh saluran distribusinya itu akan terjadi konflik. Jadi mereka tuh karena si dealernya itu nanti akan bersikeras untuk melawan keputusan kedua perusahaan ini yang ingin menjual produknya langsung kepada konsumen lewat internet. Terus juga ada lagi contohnya itu perusahaan Merrill Lynch yang dimana dia tuh memutuskan sekarang untuk menawarkan layanannya itu pinjaman lewat online. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Ahmad. Oke, selanjutnya perusahaan-perusahaan incumbents ini memiliki kelemahan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kelemahan selanjutnya adalah di mana di perusahaan incumbents ini cenderung terdapat vested interest di antara manajemennya, sehingga di dalam perusahaan itu terdapat banyak koalisi-koalisi dan masing-masing koalisi tersebut memiliki kekuatannya masing-masing dan salah satu koalisi tersebut dapat merubah keputusan yang diambil oleh perusahaan. Nah, jika itu terjadi, maka koalisi tersebut dinamakan koalisi yang dominan, begitu. Jika suatu perusahaan memiliki koalisi dominan yang tidak melihat internet itu sebagai sesuatu yang menguntungkan kepentingan dirinya atau perusahaan, maka perusahaan itu akan cenderung lama untuk mengadopsi internet ataupun teknologi-teknologi baru. Next, Dan. Selanjutnya, perusahaan memiliki yang namanya kompetitor. Nah, jadi kompetitor itu apa? Kompetitor itu yang pertama ada customer, supplier, dan komplementer atau pelengkap, yang dimana perusahaan itu dapat bekerja sama sehingga membantu perusahaan dalam beroperasi. Nah, kompetitor ini juga dapat membantu perusahaan, di mana perusahaan ini cenderung tidak akan ingin mengecewakan sang kompetitor itu tersebut. Nah, kompetitornya ini jika misalkan katakanlah kompetitornya bilang ia ingin melakukan adopsi terhadap teknologi baru, dan jika kompetitornya itu memiliki kekuatan yang kuat, maka perusahaan itu
cenderung akan lebih mudah dalam mengadopsi internet dan teknologi baru. Next. Yang kelemahan yang terakhir dari perusahaan-perusahaan incumbents adalah di perusahaan incumbents ini banyak sekali manajernya yang memiliki emotional attachment terhadap kesuksesan di masa lalunya. Jadi maksudnya apa? Jadi katakanlah di perusahaan-perusahaan yang tadi sudah jelaskan kayak kalau di sini contohnya adalah Intel. Nah, manajer-manajer di Intel ini memiliki emotional attachment atau kayak mereka itu susah sekali untuk berpindah dari kesuksesan lamanya, yaitu pada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, dan berpindah terhadap microprocessor. Nah, kenapa mereka sulit untuk berpindah? Karena mereka merasa memiliki sesuatu hubungan khusus terhadap DRAM yang Intel itu sudah buat, dan mereka itu sukses dan mendapatkan uang yang banyak dari DRAM tersebut. Next. Nah, solusi-solusi dari 3 disadvantages tersebut adalah yang pertama genetic mix. Nah, jadi genetic mix itu apa? Jadi genetic mix itu adalah di dalam suatu perusahaan itu sebaiknya jangan terdiri dari satu jenis pekerjaan saja. Misalkan di suatu perusahaan itu jangan sampai isinya itu semuanya electrical engineers. Di sini contohnya begitu. Karena jika satu perusahaan itu isinya electrical engineers, maka kemungkinan besar mereka akan melewatkan potensi-potensi yang dapat diraih jika mereka terdiri dari banyak orang. Begitu. Katakanlah di sana ada macam-macam engineer, lalu juga ada marketers dan lain-lain, sehingga perusahaan tersebut dapat lebih mudah untuk melihat dan mengambil potensi yang ada. Selanjutnya ada S3QPE. Jadi S3QPE ini adalah suatu sistem di mana di dalamnya tadi terdapat suatu genetic mix. Nah, tapi S3QPE ini terdiri dari strategi, structures, system, people, dan environment. Nah, contohnya ini adalah di 3M. Jadi, di 3M ini setidaknya 25% dari sales perusahaan itu diberikan kepada karyawannya kembali. Selain itu juga sumber dayanya itu diberikan kepada karyawan sehingga untuk karyawannya ini berinovasi sebanyak 15% dari jumlah waktu kerjanya dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya ada separate entity. Nah, separate entity ini adalah jadi perusahaan incumbents ini ada baiknya memisahkan perusahaannya dia menjadi perusahaan baru, sehingga perusahaan barunya itu dapat tidak mendapatkan disadvantages yang tadi sudah dijelaskan. Mereka ini juga dapat melakukan sebuah joint venture di antara perusahaan incumbents ini dan perusahaan baru yang dibuatnya. Salah satunya adalah perusahaan incumbents yang sudah kita kenal adalah Procter & Gamble. Nah, mereka ini membuat perusahaan joint venture baru bersama perusahaan barunya yang bernama Reflect.com yang juga menawarkan beauty products, tapi bedanya dia langsung ke customer. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai managing new entrants. Jadi new entrants ini atau perusahaan baru itu juga dapat disebut sebagai pure play firms. Nah, di new entrants firms ini terdapat 2 macam pemain atau player. Yang pertama itu ada existing market player, di mana
perusahaan-perusahaan ini dia hanya menggunakan atau mengadopsi internet terhadap pasar yang sudah ada seperti yang tadi dijelaskan seperti Dell gitu-gitu. Selanjutnya ada new market player. Nah, new market player ini adalah perusahaan yang tidak dia memasuki pasar yang sebelumnya tidak ada ketika internet juga tidak ada. Begitu. Next, Dam. Nah, new entrance advantages. Jadi apa sih keuntungan-keuntungan yang diraih oleh perusahaan-perusahaan new entrance? Yang pertama ada less inertia. Jadi less inertia ini adalah perusahaan-perusahaan new entrance ini tidak memiliki kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan incumbent seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti political powers yang dan lain-lainnya. Nah, mereka ini tidak perlu juga seperti menghadapi birokrasi-birokrasi yang lama sehingga dapat mengganggu operasional mereka. Selanjutnya juga ada mereka ini memiliki equity capital yang tinggi, di mana perusahaan-perusahaan incumbent ini tidak memiliki equity capital, tidak memiliki kekuatan untuk melawan equity capital tersebut. Selanjutnya ada attraction for talent, di mana perusahaan-perusahaan new entrance ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang muda lalu educated, dan juga mereka ini seperti contohnya di Amazon. Nah, orang itu lebih suka bekerja di Amazon ketimbang bekerja di Ford atau General Motors, terutama pada mereka yang baru saja lulus kuliah. Begitu. Next. Next, Dam. Ini yang tadi penjelasannya, yang attraction for talents. Next lagi, Dam. Nah, selanjutnya kita ke new entrance disadvantages. Jadi apa saja sih kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan new entrance? Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan ini yang seperti tadi, kan jika perusahaan-perusahaan e-commerce ini memiliki complementary asset yang banyak. Nah, sementara kalau di perusahaan new entrance ini, dia memiliki complementary asset yang sangat sedikit, dan mereka itu cenderung harus membangunnya dari nol. Seperti contohnya, salah satu complementary asset yang sangat sulit untuk dibangun adalah brand atau nama dari perusahaan itu, dan juga kepercayaan customer yang harus dibangun dari nol oleh perusahaan-perusahaan new entrance. Ini merupakan salah satu kekurangan dari perusahaan new entrance. Yang kedua adalah teknologi-teknologi yang ada itu sangat mudah untuk direplikasi, terutama oleh perusahaan-perusahaan incumbents yang mempunyai tadi complementary assets yang banyak dan juga modal yang banyak, sehingga terkadang katakanlah new entrance ini dia memiliki keunggulan dibanding perusahaan-perusahaan incumbent. Nah, dia ini akan susah untuk melindungi kelebihannya tersebut, maka cenderung incumbent ini akan melewati memiliki kelebihan itu tersendiri. Next, Dam. Oke, jadi solusinya bagi perusahaan-perusahaan newcomers ini ada 3. Yang pertama adalah movers. Jadi movers itu adalah perusahaan-perusahaan incumbent ini harus mengambil keuntungan dari sifat internet ini. Jadi kayak yang kita sudah tahu, ada sesuatu yang dinamakan first mover. Nah, jadi first mover itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam suatu pasar, dia cenderung akan memiliki market share yang paling besar. Nah, perusahaan-perusahaan new entrance ini harus mengambil keuntungan dari sifat internet tersebut, sehingga dia itu dapat
memiliki keunggulan dibanding perusahaan-perusahaan incumbent karena perusahaan neotrons ini cenderung lebih cepat dalam mengadopsi teknologi. Nah, selanjutnya adalah extend. Jadi extend itu adalah seperti contohnya Amazon. Amazon ini seperti yang kita sudah tahu merupakan awalnya hanya menjual buku di situsnya. Namun sampai sekarang Amazon itu sudah menjual apapun mulai dari mainan, baju, makanan dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah go after complementary assets. Nah, jadi tadi kan udah jelasin nih kelemahan dari perusahaan New Entrance adalah mereka memiliki complementary assets yang sangat sedikit. Jadi solusinya adalah mereka harus bagaimana caranya mengejar complementary assets tersebut. Cara-caranya mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan incumbents. Jadi mereka dapat bekerja terutama terhadap modal dan bantuan dari perusahaan incumbents ini sendiri. Namun perusahaan yang ini harus berhati-hati agar tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat dalam mengambil complementary asset tersebut, karena jika terlalu cepat ia akan dinilai terlalu agresif, dan jika terlalu lama maka perusahaan incumbents ini dapat mengambil alih perusahaan new entrants ini. Oke. Iya, selanjutnya adalah formulation and implementation a strategy. Ini tuh melibatkan change and the strategic management process dan where is the firm now. Salah satu hal yang pasti dalam menjalankan suatu perusahaan adalah perubahan, baik itu dari teknologinya, model bisnisnya, maupun lingkungan sekitar perusahaan. Untuk dapat mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi atau menghindari perusahaan lain mengambil keuntungan dari perubahan, maka suatu perusahaan mungkin akan sering menjalani strategi management proses. Kemudian melibatkan analisis mengenai bagaimana kinerja suatu perusahaan dan apa-apa saja faktor yang menentukannya, dan bagaimana perusahaan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Analisis ini sering disebut dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, and Opportunity and Threats. Next. Next slide lagi. Ya, begini ada diagramnya seperti ini, melibatkan business model, performances, environment, dan change yang saling berpengaruh satu dan lainnya yang akan dijelaskan setelah ini. Next slide. Seperti tadi diketahui, ada performance evaluation yang dilibatkan dalam analisis. Nah, performance evaluation ini melibatkan analisis profitability measures yang melibatkan pertanyaan seperti how profitable is the firm, what are its cash flows, and what are the firm's profit margins, market share, and revenue share growth rate. Analisis ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai yang tadi, karena seperti cash flows, profit margins, market shares, dan revenue share merupakan penentu kinerja perusahaan. Selain dari profitability measures, analisis ini juga melibatkan intellectual capital yang terdiri dari aset-aset berwujud atau intangible assets, human capital, dan pengetahuan perusahaan, serta bagaimana hubungannya dengan internet. Sebagai salah satu contohnya adalah Intellectual Capital Cisco pada Maret 1999 adalah sebesar $159 miliar.
Sementara itu, General Motors dengan penghasilan 20 kali lebih besar dari penghasilan Cisco, hanya 49 miliar. Hal ini akan berdampak pada perbedaan book value dan market value perusahaan. Next slide. Kemudian yang perlu dianalisis dalam analisis where is the firm now adalah business model appraisal, karena business model adalah salah satu penentu utama kinerja perusahaan. Hasil dari analisis ini adalah perusahaan akan mengetahui strength dan weakness-nya dan hubungannya dengan business model. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki gedung atau toko-toko berwujud, perusahaan mungkin perlu untuk melibatkan analisis perbandingan dan what if untuk serta juga apa saja yang mungkin dilakukan oleh jika menerapkan internet business model. Next slide. Selain business models dan performance evaluation, analisis ini juga melibatkan analisis lingkungannya yang terdiri dari tiga hal, yaitu competitive environment, industry value drivers, dan macro environment. Competitive environment bisnis model, kompetitor suatu perusahaan, dan Porter's Five Forces untuk menganalisis hal-hal ini. Dari analisis ini, manajer dapat mengetahui letak kekurangan perusahaannya dan perusahaan apa yang sebaiknya diajak berkolaborasi, serta apa-apa saja tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat unggul di industri itu. Hal berikutnya adalah industry value drivers yang fokus dalam apa-apa saja dapat menyebabkan perbedaan suatu perusahaan dibandingkan perusahaan yang lainnya, dan apa-apa saja yang menyebabkan perbedaan dalam pembiayaannya. Ini juga penting untuk melibatkan bagaimana sebuah internet dan pelengkap-pelengkapnya dapat mempengaruhi keunggulan perusahaan tersebut. Selanjutnya dalam macro environment, sebuah perusahaan perlu melakukan analisis demografis, sosiologikal, hukum yang terlibat dari hukum, bagaimana sebuah hukum di suatu negara mendukung inovasi, dan hukum mengenai internetnya. Next slide. Kemudian yang perlu dianalisis adalah change yang terdiri dari the evolving internet, competitive environmental change, dan change from macro environment. Teknologi terus berubah dari stage awal ke growth phase sampai ke fase di mana teknologi itu stabil, dan dalam setiap fasenya perusahaan mungkin diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk menghadapinya, sehingga sebuah perusahaan perlu mengetahui bagaimana strateginya untuk menghadapi segala fase itu tadi. Seperti salah satu contohnya
pernah ada pada tahun 2000-an di mana di internet itu ada sangat banyak situs dengan .com, tetapi kemudian situs-situs itu kemudian akan berkurang drastis karena perusahaan-perusahaannya antara bangkrut atau mungkin bergabung dengan perusahaan lainnya atau di merge. Dari sini perusahaan akan dapat dengan menganalisis ini, perusahaan dapat mengetahui ancaman-ancaman atau threats dan peluang yang dihadapi perusahaannya. Kemudian competitive environmental change, karena perusahaan kompetitor selalu mengubah strateginya dan menjalankan strategi-strategi baru yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan ancaman dan peluang baru bagi perusahaan lain. Salah satu contohnya adalah di Walmart. Strategi awalnya adalah mereka menerapkan strategi permainan baru dengan berpindah ke kota-kota kecil, memenuhi kota-kota yang berdampingan dengan toko-toko, membangun pusat distribusi dan meningkatkan logistik dengan budaya yang memberdayakan teknologi informasi yang sesuai. Hal ini memungkinkan Walmart untuk mencapai skala ekonomi yang tinggi dan daya tawar terhadap para pemasoknya. Hal ini pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk menawarkan kepada para pelanggan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Di sisi lain, manajemen Kmart tidak dapat memperhatikan strategi permainan baru ini dan karenanya mengakibatkan perusahaan mengalami kemunduran dan tidak pernah pulih setelahnya. Changes from macro environment melibatkan analisis mengenai potensial perubahan dalam nilai tukar, terutama yang besar yang tidak dapat diantisipasi, kebijakan bank yang menaikkan suku bunga, dan undang-undang perpajakan bersama dengan perubahan demografis dan sosiopolitik dan yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Manajer harus memeriksanya dengan cermat untuk mengetahui potensi ancaman dan peluang. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari materi tadi. Selanjutnya, seperti tadi sudah dijelaskan, bahwa new entrant dan incumbent firm itu memiliki bisnis yang sama, sehingga jika memiliki bisnis yang sama, pada akhirnya akan bersaing. Nah, untuk memenangkan persaingan, maka dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi yang tepat itu dapat terbentuk melalui rangkaian proses yang terdiri dari yang pertama, change and strategic management process, yang kedua, menganalisis where is the firm now, yang ketiga, menganalisis where does the firm go next, dan yang keempat adalah menganalisis how does the firm get there. Jadi, pada change and strategic management process, perusahaan itu harus mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut harus berubah atau tidak seiring dengan perkembangan teknologi seiring waktu. Sedangkan dalam where is the firm now adalah melakukan evaluasi mendalam atas kinerja saat ini. Jadi perusahaan mengidentifikasi apakah sudah sustain dan apakah sudah membentuk competitive advantage dalam usahanya. Dan jika tidak, maka perusahaan harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu dibahas dalam where does the firm go next. Jadi where does the firm go next ini menemukan alternatif atas evaluasi tersebut dan akan memilih salah satu alternatif yang akan dilakukan pada tahap how does the firm get there. Jadi dalam how does the firm get there ini dibahas mengenai ketika menjalankan sebuah alternatif, apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, saya akan melanjutkan mengenai where does the firm go next. Jadi, perusahaan itu perlu untuk menciptakan bisnis yang memiliki competitive advantage dan bersifat sustainable. Nah, untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus merumuskan berbagai alternatif untuk kemudian dipilih salah satu alternatif terbaik untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini ada beberapa contoh
dari perubahan yang saya maksudkan tadi. Di sebelah kiri adalah contoh dari American Online. Jadi American Online ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konten agregator dan online service provider. Untuk yang nggak tahu konten agregator itu kayak apa, jadi seperti Line Today, jadi dia kayak mengumpulkan konten-konten terus mempublishnya ke publik, jadi mengaksesnya lewat si konten agregator ini. Nah, sedangkan online service provider ini adalah penyedia jasa internet. Nah, di American Online sendiri dia menggunakan sistem revenue stream-nya berasal dari subscription base. Dan setelah dianalisis oleh internal American Online dianggap bahwa subscription base mereka itu kurang sukses dan kurang menarik. Sehingga dalam hal ini perusahaan berupaya untuk menambah konten dalam konten agregatornya supaya lebih menarik dan publik mau mengakses American Online ini. Kemudian kasus kedua adalah Amazon. Amazon sendiri meyakini nih kalau misalkan mereka nggak akan sustain kalau hanya menjual satu produk saja yaitu buku. Untuk itu mereka melakukan diversifikasi atas produk-produknya. Sehingga saat ini kita bisa melihat Amazon itu memiliki banyak sekali produk, misalkan musik, video, peralatan elektronik, mainan, hingga online mall. Nah, selanjutnya adalah masih membahas mengenai where does the firm go next. Sebenarnya where does the firm go next itu tidak hanya berorientasi dengan profit saat ini, karena strategi yang dilakukan itu tidak hanya terkait dengan profitabilitas, tapi juga membahas mengenai peningkatan kapabilitas. Mengapa? Karena peningkatan kapabilitas itu dianggap perusahaan penting untuk menciptakan profit di masa yang mendatang dan dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas saat ini. Nah, terutama ketika perusahaan bergerak into new areas. Jadi kalau misalkan perusahaan bergerak di sektor bisnis yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut harus melakukan peningkatan kapabilitasnya secara internal supaya dapat membentuk kapabilitas baru dan dapat melakukan bisnis tersebut. Nah, upaya membentuk kapabilitas baru, terutama ketika bergerak ke bisnis yang baru, kita bisa sebut sebagai strategic intent. Nah, lebih lanjut, saya akan melanjutkan mengenai how does the firm get there. Jadi setelah itu kita akan menganalisis mengenai how does the firm get there, yaitu pertama membahas jika perusahaan melakukan strategi tertentu, itu yang pertama adalah memerlukan kapabilitas. Sehingga jika perusahaan tersebut memiliki lack of capabilities, maka terjadi capabilities gap yang menjadi problem dasar dari perusahaan tersebut. Nah, solusi atas permasalahan ini adalah mendevelop capability secara internal atau mengobtainnya secara outside. Nah, untuk memberikan solusi dalam menentukan akan melakukan development capabilitas secara internal atau menggunakan talent dari luar, Robert dan Barry itu menyusun yang namanya Robert and Barry Model on Acquiring Capabilities, yang terdiri atas dua variabel yaitu market dan teknologi, dan terdiri atas tiga tingkatan dari existing sampai new but familiar dan new but unfamiliar. Jadi jika perusahaan telah existing di market dan teknologi, maka disarankan perusahaan melakukan peningkatan kapabilitas secara internal atau internal development. Tapi jika ada salah satunya yang perusahaan tidak miliki atau tidak existing tapi sudah familiar, maka ada opsi yang dapat dilakukan, yaitu dapat melakukan peningkatan internal capabilities baik di bidang market ataupun technological ataupun melakukan akuisisi. Nah, sedangkan dari jika unfamiliar, jika ada salah satu unsur yang unfamiliar, maka perusahaan disarankan untuk memperoleh kapabilitasnya dari luar. Nah, ini adalah terkait dengan how does the firm get there dari Kompas.com. Jadi, pemilik Kompas.com sendiri, Jacob Utama tahun 2010 menjelaskan bahwasannya perilaku yang begitu dinamis dalam cara orang memperoleh informasi mendorong Kompas untuk melakukan revolusi secara internal. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 2010, sesuai dengan tema korporat yaitu membawa Kompas ke dunia digital, maka Kompas menerapkan yang namanya Triple M, yaitu multi-channel, multi-platform, dan multimedia. Singkatnya, Kompas harus bisa dibaca melalui segala wahana, dalam hal kertas, komputer, televisi, mobile phone, dan lain-lain, dan dalam bentuk konten-konten yang akan dideliver ke berbagai jenis media, sehingga bentuknya nggak hanya berupa teks dan foto, tapi bisa juga berupa grafis, video, atau gabungan dari semuanya. Nah, sebelumnya Kompas itu menyadari bahwasannya Kompas tertinggal dalam ketimbang berbagai media lain dalam melakukan perubahan ke dunia digital.
di mana kita tahu bahwa kapanlagi.com itu telah muncul tahun 2003 dan okezone.com telah muncul tahun 2007. Nah, untuk itu Kompas akhirnya bergerak cepat sehingga mereka melakukan reformasi di bidang digital di tahun 2008. Nah, untuk reformasi tersebut, Kompas mengadaptasi teori dari John Palvik, yaitu New Media of Journalism, di mana terdapat 3 tahap dalam revolusi dari Kompas sendiri, yaitu pertama, Kompas hanya mereplikasi berita cetak ke dalam laman internet. Ini revolusi awalnya. Kemudian yang kedua adalah Kompas mendorong SDM-SDM-nya untuk mulai membuat konten berita khusus untuk websitenya. Jadi dibuat konten website yang eksklusif. Jadi tidak hanya copy paste dari berita cetak. Dan yang ketiga adalah Kompas mendorong terciptanya multi-channel, yaitu membuat reportase dalam berbagai platform media online yang disajikan dalam beragam bentuk. Nah, saat ini Kompas sendiri berada dalam tahap ketiga, yaitu multi-channel, multi-platform, dan multi-konten itu sendiri. Nah, ini sedikit sejarahnya. Jadi, di tahun 95, sebenarnya sudah mulai muncul namanya kompas.co.id, yang itu hanya mereplikasi full dari harian Kompas. Kemudian tahun 96 berubah menjadi kompas.com, dan di tahun 98 sendiri menjadi unit bisnis tersendiri, terpisah dari Kompas cetak, dan baru di tahun 2008 melakukan rebranding yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, hasil perubahan internal dari Kompas sendiri menunjukkan peningkatan kapabilitas Kompas secara signifikan dalam beragam media online dan membuat bisnisnya kian menarik. Jadi di contoh sebelah kiri itu adalah contoh online kompas.com, dan yang di sebelah kanan itu adalah Fik. Jadi Fik ini buatan Kompas. Jadi Fik itu merupakan visual interaktif Kompas. Jadi dia membuat berita disajikan secara interaktif kepada para penonton-penontonnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya reporter on location. Jadi ketika ada suatu peristiwa, reporter itu akan langsung report dan langsung terlink ke YouTube Kompas. Nah, kemudian ada juga film pendek yang bisa dilihat di YouTube Kompas juga, dan ada vlog. Nah, ini ada contoh-contoh beragam YouTube konten dari Kompas. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi. Jadi implementasi ini beda dengan tadi how does the film get there yang bersifat lebih strategis. Kalau ini bersifat lebih teknis, jadi membahas mengenai bagaimana pelaksanaan strategi tersebut dilakukan, dan akan menjawab pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan strategi tersebut, kemudian siapa yang melapor pada siapa, kemudian jika memenuhi kapabilitas dari luar, siapa yang akan digunakan jasanya, kemudian jika melakukan pengembangan secara internal bagaimana, terus kemudian kontribusi seperti apa yang diharapkan, kemudian bagaimana mengevaluasi kinerja individu dan tim, dan bagaimana sistem reward dari kinerja individu dan tim tersebut. Nah, implementasi sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama adalah employee need dan strategi system, structure, people, and environment atau S3PA fit. Jadi dalam employee needs ini dibahas mengenai sebenarnya dalam implementasi itu kita harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh karyawan. Bisa itu financial, bisa itu non-financial. Bisa aja karyawannya dalam hal ini membutuhkan perlakuan dari general manajernya, atau misalkan karyawannya itu lebih membutuhkan financialnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Atau yang kedua, juga harus memperhatikan STPE yang seperti dijelaskan sebelumnya oleh Raihan. Dan yang kedua adalah physical collocation. Jadi, physical collocation ini sebenarnya pada dasarnya menjelaskan bahwa memang perkembangan teknologi membuat bisnis tidak harus bertatap muka. Tapi pada dasarnya ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan secara bertatap muka. Karena pada dasarnya manusia itu punya emosi dan tidak bisa digantikan oleh mesin itu sendiri. Nah, jadi bisa kita kasih contoh, yaitu misalkan pada cicil.co.id. Jadi pada cicil.co.id ini meskipun dia adalah bisnis online, tapi dia juga tetap menggunakan sistem tatap muka, di mana jika pencicil ini sudah sudah memilih produk yang akan dicicil, maka pencicil ini harus bertemu dengan ambasador. Jadi di mana dalam hal ini ambasador akan mengomunikasikan segala bentuk perjanjian. Kemudian pencicil ini akan ditanyakan apakah sudah cukup paham dan apakah menyetujui dari perjanjian tersebut.
Nah, kalau setuju, maka ambasador akan meminta tanda tangan pencicil sekaligus berfoto sebagai bukti bahwa mereka telah bertemu. Nah, dengan hal ini, maka pencicil diyakini bahwa telah memahami mekanisme pencicilan sehingga meminimalisir miskomunikasi yang mungkin timbul selama proses pencicilan ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu personal role of general manager. Jadi, general manager secara umum memiliki dua personal role, yaitu as a champion dan as a sponsor. Jadi, pada dasarnya, as a champion itu dapat diartikan sebagai take the idea and do all they can to ensure its success. Jadi, pada dasarnya, champion ini dia menghasilkan ide, mengambil ide, dan kemudian memastikan bahwasannya ide-ide tersebut bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, contohnya di sini adalah Jeff Bezos yang merupakan CEO dari Amazon di tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi, karyawan-karyawan di Amazon sendiri meyakini bahwasannya Jeff Bezos ini memiliki skills. Skills itu adalah deep expertise dalam satu disiplin dan sufficiently broad knowledge. Jadi memiliki pengetahuan yang luas untuk melihat linkage atau hubungan antara antara pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, sehingga diyakini mendorong inovasi dan potensi dari Amazon itu sendiri. Kemudian General Manager as a Sponsors membahas mengenai provide behind the scenes support, access to resource and protection to political views. Jadi pada intinya sponsors ini adalah memberikan support kepada bawahan-bawahannya serta memberikan perlindungan bagi perusahaannya dari political views tadi. Jadi menurut pendapat internal dari Chrysler, karyawan Chrysler sendiri, Lee Iacocca ini sebenarnya merupakan sponsor utama dalam mendorong inovasi dalam minivan perusahaan mereka. Sehingga dalam hal ini, Lee itu adalah sponsors. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.